Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan S, NPM 2121010037 akan menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Dasar-dasar Peradilan Tata Usaha Negara. Dasar hukum pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut campur tangan, mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dengan ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut. Negara ikut campur tangan secara intens atau terus-menerus mengurusi kehidupan pribadi masing-masing individu. Campur tangan negara dalam berhubungan dengan individu warga negara meliputi hampir seluruh aspek kehidupan. Adapun yang menjadi dasar hukum peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat plus cita-cita negara hukum material. Yang kedua, pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring tahun 1978 bab 4 tentang garis negara haluan negara. Selanjutnya, pasal 10 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang nomor 10 tahun 1990 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Selanjutnya, Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1990 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta, Medan, Palembang, dan Ujung Padang. Keputusan Presiden nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum, pengadilan tata usaha negara, dan peradilan agama dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung. Asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada asas praduga resmatik, yang kedua yaitu asas pembuktian bebas, yang ketiga asas keaktifan hakim atau dominus litis, yang keempat asas putusan pengadilan mempunyai kekuasaan mengikat erga omnes. Sumber-sumber formil hukum administrasi negara adalah 1. Undang-undang Hukum Administrasi Negara tertulis. Yang kedua yaitu praktik administrasi negara atau hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Yang ketiga yaitu jurisprudensi. Yang keempat yaitu anggapan para ahli hukum administrasi negara. Mengenai undang-undang sebagai sumber hukum tertulis, berbeda dengan hukum perdata ataupun hukum pidana. Karena sampai sekarang hukum tata usaha negara belum terkodifikasi, sehingga hukum tata usaha negara masih tersebar dalam berbagai ragam peraturan perundang-undangan. Dengan tidak adanya kodifikasi, hukum tata usaha negara dapat menyulitkan para hakim peradilan tata usaha negara untuk menemukan hukum di dalam memutuskan suatu sengketa. Hal ini disebabkan karena hukum tata usaha negara tersebar dalam berbagai ragam peraturan perundang-undangan yang jumlahnya cukup banyak. Menurut Donner, kesulitan membuat kodifikasi hukum tata usaha negara disebabkan oleh 1. Peraturan-peraturan hukum tata usaha negara berubah lebih cepat dan sering secara mendadak, sedangkan peraturan-peraturan hukum privat dan hukum pidana berubah secara berangsur-angsur saja. Yang kedua, pembuatan peraturan-peraturan hukum tata usaha negara tidak berada dalam satu tangan. Di luar pembuatan undang-undang pusat, hampir semua departemen dan semua pemerintahan daerah swantantra membuat juga peraturan-peraturan hukum administrasi negara, sehingga lapangan hukum administrasi negara beraneka warna dan tidak bersistem. Persamaan dan perbedaannya dengan peradilan lain.
Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata. Perbedaan-perbedaan itu antara lain: 1. Peran hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materi. 2. Adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. 3. Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. 4. Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan membawa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk, sepanjang hal ini diatur dalam undang-undang. 6. Putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait. 7. Para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya. 8. Dalam pengajuan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat. 9. Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyerasikan dan menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Dalam penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan di peradilan umum untuk perkara perdata. Namun, tidak begitu saja. Peraturan yang berlaku dalam hukum acara perdata diterapkan dalam proses peradilan tata usaha negara. Karena hal ini dibatasi dengan prinsip dasar yang berlaku di peradilan tata usaha negara, terutama yang menyangkut masalah kompetensi atau kewenangan mengadili. Peradilan tata usaha negara hanya berwenang mengadili sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum dengan badan atau penjabat tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh badan atau penjabat tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekarang pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, yaitu antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau penjabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut. Sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa tata usaha negara itu ditimbulkan oleh adanya atau dikeluarkannya surat keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, keputusan tata usaha negara menjadi dasar lahirnya sengketa tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 ayat 3 atau sekarang pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimaksudkan sebagai suatu penerapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau penjabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.